Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, sore ini kita review dulu tentang manajemen proyek ya. Kita review sekilas dulu tentang manajemen proyek karena kalian kedepannya akan melakukan ini semua ya. Manajemen proyek itu bagaimana, gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari kata manage-nya, ya manajemen, nah ini berarti dari kata manage, ya, yang artinya bisa menata, merencanakan, mengatur, mengendalikan, atau dengan kata lain mengelola, ya, mengelola. Jadi dari mulai kalian merencanakan, mengaturnya, kemudian mengendalikan, sampai segala sesuatunya ini mengelola, itu manajemen ya. Yang berkecimpung adalah manajer di manajemen ya. Jadi orang yang memanage, orang yang mengelola, mengatur, mengendalikan itu manajer gitu. Ya. Oke. Nah, secara definisi dari proyek adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang sudah kita rencanakan, ya, sudah kita buatkan segala sesuatunya direncanakan, ya, untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, ya, termasuk di dalamnya alokasi budget anggarannya, ya. Itu. Sedangkan di proyek sistem informasi itu berarti satu proyek yang ya ini mengelola yang berhubungan dengan perangkat lunak. Ya, kalau dulu memang proyek perangkat lunak ya. Tapi sekarang perangkat lunak ini sudah berevolusi lah gitu ya menjadi sebuah sistem informasi ya untuk perusahaan. Jadi tidak cuma sekedar perangkat lunak, tapi sekarang sudah menjadi sistem informasi bagi perusahaan ya. Oke. Kemudian dari praproyek, ini dari praproyek ya. Nah, praproyek ini dimulai dengan adanya masalah. Kalau kemarin kita bicara tentang KAK ya. KAK. Nah, masalah atau praproyek ini dimulai dari KAK itu. Ya. Kalian sudah saya berikan contoh KAK ya. Nah, depannya juga kalian untuk tugas besarnya diupayakan untuk kalian bisa searching ya, mendapatkan KAK yang sesuai dengan tema kelompok kalian masing-masing. Kira-kira akan mengambil tema proyek perangkat lunak seperti apa, ya? Temanya apa, gitu. Oke, gitu ya. Nah, itu dari masalah. Nah, KAK yang tadi masalah itu kemudian kalian berikan usulan teknisnya, usulan metodenya, usulan perencanaannya, gitu ya, usulan ustek. Ya, pernah kita bahas ustek itu isinya apa saja. Ya. Nah, itu silakan berikan usulan-usulan itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kita mulai dari itu. Ya. Nah, dari ustek itu kan berarti ada bagaimana kita bisa menganalisis dari KAK. Ya, maksud dan tujuannya apa, kegiatannya apa. Nah, itu kita coba menganalisis dari itu. Apakah yang diinformasikan itu kita sudah sudah jelas atau tidak? Atau ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu diklarifikasikan, itu bisa
dikomunikasikan. Tapi kalau tidak sudah jelas, maka kita buatkan kira-kira perencanaannya bagaimana, ya, supaya ada kejelasan dari Ustaz itu, persamaan persepsi antara yang kita terima dengan yang klien kita inginkan, gitu ya. Nah, itu dibuatkan jadwalnya, perencanaan orangnya, ya, itu bagaimana. Nah, ini, ya. Jadi, kalau kita buatkan seperti ini, dasarnya dari mulai proyek, menentukan kelayakannya, ya. Kalian bisa melihat KAK ini, kalian diskusikan, apakah KAK yang kalian dapatkan di internet ini kompleks, besar, atau kecil, sederhana, atau sedang. Ya, kemudian buatkan rencananya, buatkan jadwalnya. Kalian bisa pakai Gantt chart, ya, di Excel ada template-nya. Jadi kalian ngambil ke template di Excel, kalian buatkan Gantt chart, ya. Kemudian nanti pengelolaan, tentukan siapa anggota-anggotanya, dan terutama anggota kalian kan sudah pasti itu ada kelompok-kelompoknya, ya, 5 sampai 6 orang. Jadi itu kelompok kalian, ya. Nanti siapa yang ditugaskan sebagai programmer, ya, apakah semuanya programmer, siapa yang ditugaskan sebagai front end, back end, terus yang sebagai sistem analis atau yang lainnya, ya. Oke. Oh, ini yang tadi dari KAK dan Ustek, ya. Ustek bagaimana nih mengatasi masalah, ya. Kemudian bagaimana peningkatannya. Di Ustek kalian sebutkan metode-metodenya, apa yang kalian tawarkan, ya, usulan-usulan idenya untuk mengatasi masalah klien, ya, dari KAK itu bagaimana. Nah, itu kalian sampaikan di Ustek. Oke, kemudian ini 4 pilar, 4P. Ada people, ya. Kelompok kalian itu adalah people-nya, ya, terpenting untuk kesuksesan project. Jadi kalian harus bisa memanage, kalian harus bisa tahu satu sama lain bisanya apa, mampunya apa. Ya, jangan sampai karena nggak bisa, ya sudah nggak bisa aja nggak belajar gitu ya. Nggak bisa seperti itu karena masing-masing ada tugasnya. Ya, kalau nanti terbengkalai nanti akan kelihatan si A ini ngerjain apa, nah itu akan kelihatan, ya. Produk yaitu sistem yang dibangun. Nanti akan kelihatan produknya ini selesai atau tidak. Ya. Prosesnya ada proses. Kalian dari mulai penjadwalan, kalian dari mulai perencanaan, tadi penjadwalan, pembagian tugas dan lain-lain, ini ada prosesnya. Dari sistemnya pun ada prosesnya. Ya, nanti sistem analis yang menerjemahkan. Kira-kira harus ada fitur apa gitu ya. Nah, itu sistem analis yang harus menerjemahkan itu. Ya. Kemudian project. Ini adalah hasilnya, ya. Bisa juga itu produknya, ya. Nah, itu. Oke. Kemudian ini sudah, ya, people. Nanti kalian bagi pembagiannya bagaimana, ya. Ya, ada yang programmer, ada yang sistem analis, ada yang dan yang lain-lainnya, ya. Oke, Pimpro-nya siapa? Apakah dia juga bertindak sebagai sistem analis atau tidak? Nah, itu silakan kalian tuju. Dan dia harus mampu membuat schedule, ya, merencanakannya, harus mampu merencanakannya, harus mampu memotivasi. Jangan sampai nge-push tapi ibaratnya nggak kerja apa-apa gitu ya, hanya nge-push saja. Pimpro harus bisa memotivasi, harus bisa berorganisasi, ya, supaya apa? Tim yang lain juga keluar idenya, ya, nggak cuma satu orang, bukan solo ini, tapi kerja tim. Apalagi kalian punya tim yang terbatas, yaitu 5 orang, 5 sampai 6 orang, ya. Jadi harus bisa semuanya harus bisa
berorganisasi, harus bisa memotivasi, ya, menghargai kerja tim. Oke, tuh. Oke, kemudian, oke, ini saya lewati, ya. Produk, oke, tentu produk di hasilnya berarti ya harus ada perangkat lunak yang kalian hasilkan, ya, termasuk fungsi dan lain-lainnya. Proses, ya, kalian buatkan, boleh kalian buatkan perancangan ini dalam UML misalkan ya UML, di situ kalian tentukan aktornya, kalian tentukan use case-nya, kemudian activity diagramnya, ya, sampai activity sequential diagram, terus kelas diagramnya, kemudian ERD-nya bagaimana, ya, kira-kira di situ fungsi-fungsinya apa saja. Nah, ini harus dibuatkan, ya. Nah, nih, karena kita mengelola proyek nih, ya, tugas kita adalah simulasi untuk pengelolaan proyek itu. Jadi di dalamnya harus, ini tugas-tugasnya seorang sistem analis dan improv, ya. Oke, ini oke, saya lewati. Nah, ini sasaran dan 3 kendala nih, ya. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu orangnya. Ya. Ini dari mulai penjadwalan, di sini berarti waktu, ini dimensi waktu, ini dimensi anggaran, ya, keuangan, di sini kualitas atau mutu, ya. Ini yang selalu menjadi penentu, ya, menjadi kendala juga ini, ya. Atau ada satu lagi, yaitu orangnya kalau dalam pelaksanaan, ya. Kalau dalam pelaksanaan. Nah, ini menyangkut hasil. Mutu di sini adalah hasil, ya. Nah, kalau sebentar, oke. Jadi misalkan begini, yang ini sebagai kendala atau penentu ini adalah ini. Seringkali proyek itu dilakukan dalam waktu yang singkat, mepet. Jadi dari sisi waktu, jadwal ini, ya, sempit. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu, ya. Anggaran bisa jadi juga anggarannya kecil. Tapi harapan klien adalah mutunya bagus. Ya, harapan klien ini mutunya bagus. Jadi bagaimana dengan anggaran yang kecil dan waktu yang mepet tapi hasilnya ingin bagus? Nah, ini tidak bisa. Ya. Tidak bisa karena bisa jadi dengan waktu yang mepet ini, ya, menjadi kualitas turun. Ya, karena apa? Tergesa-gesa. Pokoknya asal jadi, ya. Metode yang disampaikan adalah bukan metode yang istilahnya kuat untuk dalam satu pengembangan perangkat lunak, gitu. Jadi seolah-olah cuman bikin, diskusikan dengan klien, bikin, diskusikan klien, terus aja begitu. Dua sisi itu bolak-balik, ya. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang harus, bisa jadi misalkan yang terjadi adalah pada saat waktu mepet, si developer adalah meminta anggaran yang lebih karena waktunya mepet. Ya, biasanya ada aja sih tambahan, misalkan kita nambah orang. Karena untuk mengerjakan lingkup yang besar, misalkan kita perlu orang. Karena kalau dengan orang yang sedikit, waktu yang mepet itu nggak akan tercapai. Jadi nambah orang. Walaupun nambah orang juga bukan solusi akhirnya, ya. Karena bisa jadi persepsinya yang berbeda atau kualitasnya yang tidak sama. Gitu. Jadi dari waktu yang mepet biasanya minta tambahan uang, ya, cost anggaran, ya. Tapi yaitu kualitas pun bukan kualitas yang
nomor satu, kualitas yang terjamin, ya bukan seperti itu. Makanya kalau waktu-waktu yang mepet biasanya orang-orang yang memang berpengalaman situ. Tapi berbeda dengan kalau yang waktunya panjang, schedule-nya yang panjang, ya dengan anggaran yang mencukupi, kualitas pun bisa terjamin, ya. Nah, beda juga kalau misalkan waktunya panjang tapi anggarannya kecil. Ini juga akan berimbas kepada tim. Karena tim akan merasa dibayar kecil, ya, tidak dihargai. Sehingga mutu pun atau produk kualitasnya menjadi rendah. Karena bisa jadi asal-asalan juga. Ya, ini dinanti-nantilah gitu ya, nanti dikerjakan karena anggarannya kecil. Gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, ini adalah tiga kendala yang bisa menentukan sukses atau tidaknya sebuah proyek, ya. Ini tadi sama ya. Jadi misalkan di sini anggaran yang tidak sesuai, targetnya yang mepet, waktunya juga mepet, ya. Ini tidak sesuai target, mutunya jadi rendah gitu ya. Kemudian penyeleksian. Nah, ini kalau kalian yang masih belum punya ide, ya kelompoknya, ya kalian harus coba menseleksi, ya. Coba kalian browsing, kira-kira idenya apa, kemudian kalian pilah-pilah, ya. Apakah ini ruang lingkupnya besar atau kecil, atau menengah? Apakah ini memungkinkan kalian bisa dikerjakan atau tidak? Ya, jangan sampai ini menarik nih, ambil aja. Ya, ternyata waktunya panjang, sehingga dan ruang lingkupnya juga banyak, ya kompleksitasnya tinggi, sehingga kalian seolah-olah tidak mampu untuk menyelesaikan itu. Maka ya harus dicari, kalian harus menyeleksi kira-kira proyeknya ini yang seperti apa, ya outputnya yang bagaimana yang bisa kalian ambil, ya gitu. Nah, ini lihat kondisi-kondisi masalah yang bisa jadi kendala nantinya, ya. Pertimbangan lain, dukungan dari manajemen, karena ini adalah tugas kuliah, tentu dukungan dari pihak kami sebagai dosen, ya support. Kalau perlu surat menyurat ke pihak lain enggak, ya. Waktunya sudah jelas, ya. 16 kali pertemuan berarti 4 bulan, ya. Di situ ada presentasi progres kemajuan kalian, ya. Kemudian sumber dayanya, ya kalian punya sumber daya, ya 5 sampai 6 orang, ya. Kemudian ini proyeknya yang bermanfaat untuk ini. Jadi kalian coba selektif, kira-kira proyeknya yang seperti apa, ya. Kalau saya kemarin contohkan misalkan untuk pengelolaan tugas akhir, dari mulai pengusulan judul sampai ke penilaian, ya. Di situ ada penunjukan pembimbing, penguji, terus nanti penjadwalan sidang dan penilaiannya, ya. Absensi kalian sudah bimbingan, nah itu di situ juga. Ya. Jadi misalkan yang seperti itu kan bermanfaat. Nanti bisa kalau aplikasinya jadi bisa kita adopsi dan dimasukkan di sistem kita, disiapkan, gitu ya. Ini adalah ini alasan-alasan proyek itu gagal, ya. Bahwa ekspektasinya tidak realistis, ya, ekspektasinya tidak realistis. Maka kalian harus lebih selektif, ya. Nah, sekarang saya adalah usernya,
kalian harus menentukan sendiri ruang lingkupnya. Ya, apakah dari KAK yang kalian dapatkan itu sanggup kalian selesaikan atau tidak. Ya, bagaimana kemudian kalian mengatur, menseleksi, yang merencanakan kira-kira penjadwalannya seperti apa sampai 4 bulan itu beres. Ya, ruang lingkupnya jangan terlalu kecil. Ya, jangan terlalu kecil. Misalkan yang menengah, gitu ya. Kalau ternyata ini menurut kalian menarik, mau dilanjut ke skripsi silahkan. Tapi ruang lingkupnya jangan terlalu kecil. Ya. Dan usahakan hindari konflik. Sebisa mungkin kalian dalam tim, kelompok 5-6 orang ini ya tidak ada yang konflik pribadi gitu ya. Kalau sekadar beda pendapat di kelompok itu wajar. Tapi jangan sampai menjadi hal pribadi. Oke? Itu ya. Baik, kemudian saya mau share contoh dari ini. Nah, ini ya, contoh. Di sini misalkan project perangkat lunak untuk pengelolaan skripsi. Ya, ini kelompoknya kelompok 1 misalkan. Ya, atau kelompok 5. Ya, di sini boleh dituliskan siapa aja anggota-anggotanya. Ya, nah, anggota-anggotanya. Kemudian kita tuliskan di sini dimulai September ini. Ya, contoh misalkan di sini analisis. Ya, analisis. Analisis apa? Ada user requirement. Ya, user requirement berarti kita coba kebutuhan dari consumer ini apa? Ya. Misalkan kalau tadi proyeknya di sini tugas akhir, pengelolaan skripsi, maka yang jadi user bisa Kaprodi atau dekan atau TU, ya, TU. Nah, itu bisa digali informasinya. Kira-kira kebutuhannya apa? Dimulai dari mana? Prosesnya bagaimana? Kalau ada formulirnya, form itu bisa didapatkan. Ya, kalau sudah didapatkan, sehingga kalian bisa membuatkan kelas diagramnya, ya. Kalian bisa membuatkan ERD-nya, ya, mana yang menjadi entitas, mana yang bukan, dan yang lain-lain. Gitu, ya. Ini dari user requirement. Ya. Ini kalian bisa definisikan lagi yang lain-lain. Ya, selain user requirement ini. Misalkan user requirement-nya mau beberapa kali boleh, ya. Ini user requirement yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ya. Kemudian di sini dibuatkan perancangannya, ya. Perancangannya bisa front end, bisa back end, ya. Kemudian di sini bisa ini saya copy dulu ke sini. Di sini buatkan UML-nya. Rancangan perangkat lunak dengan UML misalkan. Ya, ini berapa hari? Cukup 2 bulan atau hanya 30. Gitu ya. 30 front end 60. Di sini 90. Nih, ya. Dia akan seperti ini nih garisnya, ya. Ya. Sekarang front end sudah mencapai 25%. Ya, dan back end-nya misalkan mencapai 50%. Dia akan muncul seperti ini. Ya, ini dengan Gantt chart. Nih, dengan Gantt chart.
Ini masih on track, ini juga masih on track, ya. Oke, di sini ini ERD dan database misalkan, atau dipisahkan ERD dulu baru database, gitu ya. ERD baru database, ya. Nah, ini dibuatkan seperti ini ya. Ya, dan yang lainnya. Nah, ini menggunakan Gantt chart ini ya, Gantt chart. Oke, ada pertanyaan dulu barangkali silakan. Kalau yang udah selesai di 100% seperti ini ya, nanti akan kelihatan grafiknya seperti apa. Ya. Ini menentukan yang jadwal start ini menentukan apakah dia paralel pekerjaannya atau menunggu gitu ya. Nih, ini paralel seperti ini. Ini paralel. Ya. Ini tanggal dikerjakan tanggal 3, ini juga tanggal 3 ya. Tanggal 3 Oktober, ini tanggal 3 Oktober. Itu paralel, jadi tidak menunggu. Ya. Soalnya ada juga yang menunggu satu kerjaan selesai baru dikerjakan yang lainnya. Itu menunggu ya. Tapi kalau di sini tidak. Ini ada yang paralel dikerjakan secara berbarengan ya. Yaitu rancangan dari UML-nya misalkan kita buatkan use case-nya, nah itu bisa berbarengan ya. Ini dibuatkan juga kira-kira schedule-nya apa yang di sini. Bisa berbarengan. Tuh ya. Oke, ada pertanyaan dulu barangkali silakan. Ya, silakan. Boleh. Boleh. Ya. Ini kan boleh. Boleh. Ya, ya boleh. Boleh. Cuman perhitungan waktunya cukup nggak dengan 4 bulan? Nah, tim kalian sanggup nggak? Hmm, hmm, ya. Kalau Google Play Store setahu saya sampai saat ini untuk yang ada beberapa tahap ya. Biasanya ada juga yang pertama itu adalah versi trialnya ya. Itu free. Nah, kalau yang iOS itu berbayar. Ya, pertama untuk daftar aja kalau nggak salah berapa ya? $100 gitu. Tapi kalau iOS kalau yang Android nggak di Play Store itu masih free. Ya, kalau iOS memang ada beberapa tahapan untuk pengecekan security dan lain-lain, jadi itu berbayar lah, gitu ya, berbayar. Kalau Android enggak. Kalaupun enggak disimpan di Play Store, ada di link kita, kemudian dibagikan, kalian install di handphone itu sudah oke jalan, gitu ya, gitu, ya. Nah, perhitungan kelompok kalian mampu tidak untuk yang mobile ini, ya. Intinya itu, diskusikan dengan kelompok, mampu atau tidak. Kalau ada yang, oke, saya berani untuk yang programmernya, silahkan lanjutkan. Tapi kalau tidak, kalian hitung-hitung. Kalau ada yang, oke, saya belum bisa, tapi saya akan belajar untuk ini supaya bisa, enggak. Itu sebuah tantangan ya. Ini juga menjadi tantangan buat kalian. Apakah dengan tidak bisa terus, udahlah, tidak bisa, gitu ya. Atau justru, saya sih pengen bisa, gitu ya. Kalian bisa belajar sendiri. Gitu. Ya, gitu ya. Oke, ada yang lain, enggak? Ya. Oh iya, anggaran, sorry ya, anggaran
ini kan tugas ini hanya simulasi. Jadi boleh saja sih dicantumkan di situ anggarannya berapa. Cuman kan untuk kelompok ini karena simulasi ya non budget lah ya. Kita bohongan aja, tapi kita coba untuk mensimulasikan manajemen proyek seperti apa. Kalian merencanakan schedule-nya yang tadi, kemudian hitungan anggaran dan lain-lain. Ya. Nah, untuk tahu hitungan anggarannya tadi yang minggu lalu ya sudah saya sampaikan Inkindo ya. Nah, itu kalian akan tahu di situ. Jadi yang pengalamannya setahun, 2 tahun, 3 tahun itu ada fee-nya masing-masing. Ya. Oke, mangga. Yang lain? Silakan. Sekarang mah apa ya? Mau nggak mau, suka nggak suka, ya kalian harus bisa belajar mandiri. Ya, nggak bisa disuapin terus-terusan gitu. Ini belum diajarin, jadi nggak bisa. Ya nggak bisa sekarang. Kalian harus bisa ngulik sendiri ya. Nggak bisa selalu dituntun gitu. Kalian harus bisa jalan sendiri. Kalau enggak ya kalian nunggu disuapin jadi apa ya? Repot kalian. Harus nunggu gitu. Ya. Oke, silakan yang lain. Absensi udah semua? Oke. Oh iya, kalau nggak salah ini di KRS kalian perwalian ada transformasi digital ya. Nah, di transformasi digital ternyata itu termasuk yang dikonversikan, jadi sudah ada nilainya. Jadi perwalian kalian akan saya reset, kalian bisa ngambil lagi yang transformasi digitalnya jadi nggak dimasukkan. Ya, dihapus saja. Jadi, berkurang satu mata kuliah ya. Nanti coba saya riset dulu, lusa lah hari Jumat, coba rasa riset. Kalian perwalian ulang untuk yang 21. Ya, pokoknya yang transformasi digital kalian hilangkan aja, yang lainnya silakan kalian ambil lagi. Ya. Oke, ada pertanyaan lain mangga silakan. Kita punya waktu 5 menit lagi nih. Saya masih pakai yang free biar nggak terlalu lama nyedot kuota. Kecuali kalau yang di kantor mangga. Ya, mangga. Mangga. Di grup aja jangan japri supaya yang lain bisa paham kondisinya apa. Barangkali ada pertanyaan yang sama, cuman malu bertanya gitu ya. Tapi kalau banyak nanya, kadang malu-maluin oke. Malu bertanya sejak di jalan gitu ya. Tapi kalau nggak bertanya malah jadi bikin lebih sesat lagi. Kalau malu bertanya ya. Tapi kalau banyak nanya berarti itu ya sudah jurnalis aja lah. Kan pasti banyak bertanya ya. Oke, ada yang lain? Mana? Siapa yang ini? Diwa, Asri, Fahmi, Aisyah? Di sini teh Siti ada berapa? 1, 2. Oh. Delis? Ini cuman handphonenya aja yang on, yang lainnya nggak tahu kemana. Oke, tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Ya, rekamannya nanti saya upload di YouTube ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.